Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Yang dari pokoknya hal yang nauzubillah lah seperti itu. Tapi yang aku salutin dari mereka ya nih, kan aku di pesantren kan, walaupun pesantren aku pelarian, tapi di antara mereka semua cuman aku yang nggak boleh ninggalin sholat, ngerti nggak? Kalau ketika mana-mana nih kita hangout atau main-main gitu kan, kayak misalkan main stop gitu, tiba-tiba udah nyari masjid aja, kenapa gitu? Wirda mana? Sholat dulu, sholat gitu lah. Yang sholatnya aku sendiri, mereka nunggu di luar gitu. Tapi itu sih, jadi mereka tetap karena mereka bilang gini, kita boleh gagal, tapi kamu nggak boleh gagal. Aku digituin sama mereka. Itu dari teman-teman aku. Aku ada di pesantren, aku ada 3 sahabat yang dia nih bener-bener nerima aku. Ya kan biasanya kan kita nih ada nih yang teman, ya udah sebatas teman angkatan gitu kan. Tapi yang 3 nih beda. Nah hingga akhirnya, dan mereka ngerti aku tuh nih anak nih sifatnya gimana sih. Dia nggak bisa, oh nih anak nih kayak gini gitu lah. Dan dia paham aku, dan di mana aku tuh lagi bener-bener kayak nggak tahu arah, maksudnya kayak tiba-tiba aja mereka sambil bercanda, Wir coba ngapal Quran deh gitu kan, bercanda itu. Iya ngapain gitu orang aku nggak ada pengalaman, nggak ada cita-cita ngapal Quran juga gitu, coba aja dulu kata kayak gitu kan. Terus nggak tahu dari mana kayak tiba-tiba pas aku tuh ngaji gitu kan, kayak enak gitu ya, kayak enak gitu, nggak walau ya apakah itu teguran tamparan buat aku enak, dan disitu kok sampai nangis gitu. Malam tuh aku tiba-tiba malam Jumat aku nangis gitu kan, kemana aja aku selama ini gitu. Tiba-tiba tuh kita nggak tahu hidayah dari mana kan. Aku mana aja gitu kan, tiba-tiba pokoknya aku harus ngapal Quran. Detik itu juga, malam itu juga kayak aku nangis, sampai teman-teman aku bingung kenapa gitu. Sampai aku ya cari pelarian gimana caranya biar nggak ngerasa kesepian tuh. Aku kelas 4 SD loh sudah. Gimana sih, itu masih kecil kan, masih anak-anak, nonton Upin Ipin waktu itu kan, masih lah Upin Ipin di MCTV waktu itu kan, banyak masih anak-anak. Terus aku ngubah rumah aku tuh gimana biar ada sosok ibu. Aku nyiapin buka, waktu itu lagi puasa Ramadan, itu pertama kali Ramadan tanpa seorang ibu. Aku siapin makanan kayak sendiri, kayak gimana mamanya yang biasa nyiapin. Ada makanan, aku sosokan buat minuman. Biangin sih kan anak kecil sosokan buat minuman marjan gitu. Terus sosok buat minuman, terus kayak ini buat papa, ini buat mama, ini aku gitu kan, bertiga depan TV gitu kan. Sambil nonton, dan itu ternyata akhirnya pas azan aku sadar, ternyata mama udah enggak ada. Selesai itu papaku mau ke kamar mandi, dia bopong impusnya sendiri, dan aku benar-benar nggak ada inisiatif. Itu penyesalan sampai sekarang. Aku tuh kalau inget itu kayak udah gitu, ngapain sih gitu loh. Udah tahu mama udah nggak ada, gimana surga tuh nggak ada siapa lagi kalau bukan papa gitu kan. Tapi aku nyanyiin di situ kayak kalau bisa ada nih waktu bapak lagi duduk, cium kaki sekata cium kaki orang tua, bersihkan kaki orang tua. Kalau aku ya selagi kalian mumpung, jangan, aku nih udah jauh dari orang tua dan sadarnya baru sekarang, nyesel banget. Teman-teman yang di rumah kalau lihat papanya lagi duduk sekarang, coba deh dipeluk gitu loh, kayak minta maaf tuh, pengen banget gitu. BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran se-Indonesia. Kembali lagi dengan saya Kak Kokong di BBM Bincang Bareng Mafas. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan tamu spesial. Nggak ada yang spesial di sini, selalu spesial. Masya Allah. Dengan kisah yang inspiratif, menarik. Pokoknya teman-teman nanti setelah nonton harus menyimpulkan sendiri hikmah yang teman-teman dapetin. Pasti kan beda-beda gitu ya. Nah, di sini kita kedatangan alumni Maskanul Huffaz asal Lombok. Assalamualaikum. Dan Sahabat Mafas. beliau ini juga alumni Maskanul Huffaz Lilughat. Masya Allah. Kita sambut Kak Wildatul Qudsiyah. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar setoran, mungkin hafalan, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih, nggak bilang, harusnya aku juga gitu tadi biar gitu kita ya. kompak. Aduh, kan nostalgia gitu. Iya, Luar biasa. Ini Kak Wilda. Angkatan berapa Kak Wilda? Kalau di Tahfiz aku angkatan 10, kalau di Lughoh aku angkatan 2. Angkatan 2. Angkatan 10 itu wisudanya kapan? Wisuda yang ke-10 yang di situ 65. 2020 ya? 2021 2021 Desember ya. akhir Ini ya. angkatan aku yang pertama kali wisuda di 165. Jadi Kak Wilda ini setelah aku angkatannya. Jadi aku lagi ngabdi terus Kak Wilda masuk. Oh, emang ya? Iya. Oh,
Kak Wilda masuk gitu kan. Nah, Kak Wilda kan ngeliat nih perbedaannya. Waktu itu gedung tuh masih proses kan ya, Iya, benar. belum selesai kan, masih kerangka gitu loh. Kantor kita bukan di sana gitu kan. Sekarang kantor jadi Mafas Luwoh gitu Seramaku. kan. Seramamu gitu kan. Dan sekarang kita punya studio. Coba. Gimana perasaan Kak Wilda? Rinding. Awal pertama Sepesat itu perkembangannya. Speechless. nangis tahu serius. Iya. Kayak ya Allah gitu. Kayak kayak nggak, karena emang bener-bener kayak kan ini sepetak gitu ya asrama ini belum ada dulu gitu. Terus bangunan masih kayak gimana sih? Lihat sendiri kan kita perjuangan pengurus yang nyari donasi sana sini terus kayak sekarang udah berdiri kokoh bangunan Maskan Lupas Gedung Maryam tuh kayak tambah lagi studio. Masya Allah keren. Luar biasa. Speechless ya ngelihat perjuangan. Dan sekarang Kak Wilda ini sedang mengabdi untuk membantu perkembangan pesantren ke depannya. Wah, luar biasa. Ini Kak Wilda sibuk ngabdinya di mana? Di Maharobi. Maharobi. Iya. Berarti ya kemarin kan udah belajar bahasa Arab. Sekarang kembali mengajarkan sambil terus belajar sambil tentunya. terus belajar. Masya Allah. Ya Allah. Yang menarik dari Kak Wilda ini teman-teman, beliau ini dikenal rame banget gitu, kayaknya nggak bisa diem ya. Ini jadi dari tadi Kita tuh khawatir banget ini podcast sampai 2 jam 3 jam gitu, tapi kita coba kontrol ya. Kita coba kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa ya. Kalau teman-teman pernah nonton, beliau ini sering tampil teater gitu ya di waktu masih belajar ikut program Mafas Luwoh gitu, ataupun ketika santri gitu. Itu emang suka tampil kayak gitu atau dulu anak teater pas sekolah? Ya dulu pernah ikut ekskul teater, tapi ya ekskul teater SMK lah biasa kayak gimana ece-ece gitu kan. Ece-ece. Tapi emang aku tuh emang demam panggung. Demam panggung suka panggung ya? Bukan demam panggung itu berarti kamu grogian gitu. Intinya panggung tuh is my life gitu. Kalau panggung tuh kayak greget, pengen maju aja gitu. Suka dilihat sama orang gitu ya. Benar. Hai gitu. Kan orang-orang itu kan pada mungkin grogian gitu. Kalau kamu kayaknya nggak ada mikir 2 kali gitu. Aku apalagi kalau panggung gede aku harus tampil di panggung ini gitu. Wih, luar biasa pedenya. Bukan aku yang bilang ya. Nggak apa-apa. Memang kelebihannya itu. Aku kan udah tulis kelebihannya percaya diri banget. Tapi gitu. Kelebihan banget nggak sih? Kayaknya harus kurangin dikit aja gitu. Biar menjadi kayak ada kesadaran juga harusnya gitu loh. Ya mukalibal kulub. Ya nggak apa-apa kan orang kan karakternya beda-beda. Tapi aku bangga loh. Karena nggak semua orang bisa. Nggak semua orang, betul. Dan kalau nggak ada Kak Wilda kayaknya sepi gitu loh, ya kan? Jadi kayak dan Kak Wilda ini menolong banget kalau lagi situasi, tahu nggak sih, kelas krik-krik nggak ada yang jawab gitu ya. Nah kalau ada Kak Wilda tuh kita tetap terselamatkan. Gitu. Nggak terselamatkan pada tenang. Iya tenang karena ada yang angkat tangan, gitu. Ada yang maju ke depan. Bukan gitu sih. Kalau Wirda nggak ada tuh kayak sekolah kelas jadi kayak ya Wirda nggak hadir ya, yes gitu. Oh iya? Enggak sih. Jadi sebenarnya kamu itu dibutuhkan atau tidak sih? Enggak gini-gini dibutuhkan. Dibutuhkan kan. Nah, gini bener, kita fokus nih. Iya. Fokus ya kemana-mana nanti. Iya. Jadi tadi singkat tentang kelebihannya Kak Wilda, yaitu percaya diri gitu, suka manggung gitulah ya. Nah, ada keunikan lain dari kisahnya. Jadi aku juga udah denger nih dari awal Kak Wilda nyantri, kita udah sharing-sharing. Jadi Kak Wilda ini mondok itu sebagai pelarian. Aduh. Sekarang masih enggak? Enggak. Malah jadi sekarang tuh gak mau pernah keluar. mondok dengan niat lari dari rumah gitu kan. Kenapa? Ada apa di rumah? Kalau orang tapi ini bukan pertama kali mondok. Enggak. Maskan Lupas bukan pelarian ya? Bukan. Oh, jadi pondok sebelumnya. Maskan Lupas rumahku. Masya Allah. Jadi kan orang-orang menganggapnya rumahku adalah istanaku gitu. Berarti tempat yang nyaman dong. Iya, tempat di mana kita pulang, tempat di mana kita menghabiskan penat gitu kan. Kalau menurut aku enggak, rumahku nerakaku gitu. Kayak rumahku bukan penjara sih. Kayak bukan benar-benar jauh dari kata istanaku gitu. Dulu ya. Iya, dulu. Sekarang malah pengen pulang kampung. Kenapa kamu bisa ngerasa kayak gitu? Ada apa di rumah? Atau tidak ada apa di rumah gitu? Ya
bayangin aja gitu kan, tinggal dalam satu rumah yang dimana seisi rumah tuh sama-sama butuh support system, atau kita kan dalam keadaan ya nggak baik-baik aja gitu. Papa aku lagi butuh support system, aku juga lagi butuh support system, tapi dalam keadaan kayak gitu akhirnya kita benar-benar nggak ada obrolan santai, nggak ada peran seorang anak pada ayah, nggak ada peran ayah kepada anak. Jadi aku di rumah tuh kayak ya aku kapan mau pulang terserah, mau pergi terserah gitu. Ya kan benar-benar kayak udahlah sana. Waktu itu aku benar-benar berdua sama papa aku, kan aku anak tunggal ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener nggak ada siapa-siapa waktu itu. Aku benar-benar kayak nggak punya Di situ punya rumah berdua gitu. tapi rasa sendirian gitu. Iya, rasa sendirian. Kayak Oh. makan ya udah makan, bangun kapanpun aku mau, makan kapanpun aku mau, nggak ada tuh panggilan nak ayo makan, nggak ada. Jadi itu yang bikin kamu nggak nyaman di rumah. Iya. Dan akhirnya kamu mondok. Mondok karena kan di pesantren Itu mondok izin nggak sama? iya izin. Kalau papa aku mah ya udah terserah sana mondok. Itu juga terserah. Iya. Mau kemana aja terserah gitu. Iya. Nggak balik juga nggak apa-apa gitu. Bener. Itu jadi kamu gimana melampiaskan di mana kamu butuh peran ayah sebenarnya, kamu butuh perhatian. Itu kamu nyarinya gimana? Sebelum mondok nih, kamu nyarinya gimana? Ke temen. Iya. Makanya karena teman-teman aku bukan yang teman-teman pesantren ya, teman-teman rumah. Jadi rata-rata teman-teman aku tuh mungkin mereka jauh banget ya dibilang apa ya, kayak suka ngaji, kayak anak agama lah gitu. Bukan, enggak. Gitu. Mereka tuh bisa dibilang ya anak-anak termasuk anak jalanan juga. Yang nasib kita bisa dibilang sama gitu kan. Yang sama-sama kayak di rumah tuh iya. enggak ini. Cuman makanya aku di pesantren pun sering kabur gitu, nemuin mereka gitu. Kadang mampir ke kos mereka, di sana kita ya gitulah. Kalau di rumahnya Kak. Kalau yang apa ya? Hal-hal yang kayak gitu kan karena daerah wisata ya. Jadinya masih gimana, hal yang lumrah gitu, hal yang biasa. Bukan sesuatu yang gitu. Iya. Itu untuk anak remaja sana sih. Kalau tapi tergantung tempatnya. Kalau di tempat aku ya masih gitu. Karena masih dalam desa gitu. Jadi apa tuh paling aneh yang dilakuin sama teman emang? Kakak mau yang apa? Kakak yang maksudnya yang jangan yang terlalu ini juga sih, maksudnya yang bisa kamu sharing gitu. Sama teman-teman itu kamu tuh ngapain aja? Yang maksudnya emang sih kan circle-nya gitu gitu kan. Maksudnya kita pengen ngelihat perbandingan gitu, perbandingan before afternya Kak Wirda gitu, sebelum mondok, yang beneran mondok, sebelum sadar seperti apa gitu, sebelum rumah itu nggak jadi neraka lagi gitu loh. Yang circle-nya seperti apa? Yang dulu. Jadi aku tuh bener-bener kayak bergabung main sama Iwan yang sama cowok-cowok. Iwan Awat tuh Iwan nyebutnya sekarang. Iwan Awat tuh bener-bener biasa banget gitu. Jadi teman-teman aku tuh bukan cuma teman-teman yang membiasakan pergaulan Iwan Awat, enggak. Soalnya kakak nyari, aku ganggu banget tuh ngomong kakak. Maaf ya teman-teman. Kakak kom nyarinya yang dari narkoba ada yang dari ya pokoknya hal yang nauzubillah lah seperti itu. Tapi yang aku salutin dari mereka ya nih, kan aku di pesantren kan, walaupun pesantren aku pelarian, tapi di antara mereka semua cuman aku yang nggak boleh ninggalin sholat, ngerti nggak? Jadi kamu terjaga. Iya, jadi kalau ketika mana-mana nih kita hangout atau main-main gitu kan, kayak misalkan main stop gitu, tiba-tiba udah nyari masjid aja. Kenapa gitu? Wirda mana? Sholat gitu. Lah, yang sholatnya aku sendiri, mereka nunggu di luar gitu. Tapi itu sih, jadi mereka tetap karena mereka bilang gini, kita boleh gagal, tapi kamu gak boleh gagal. Aku digituin sama mereka. Dan itu juga secara tidak langsung mungkin mereka belum tergerak, tapi mereka punya kesadaran. Dan itu luar biasa sih. Maksudnya kayak kita nggak tahu dari situ mereka mulai tumbuh keinginan untuk berubah gitu kan. Luar biasa ya. Gimana sekarang mereka gimana? Ya sekarang ada yang nikah, udah ada yang tapi tetap komunikasi. Tetap kayak gimana gitu. Luar biasa. Ya ngedukung juga, apalagi teman aku tuh pokoknya sampai aku dibilang gini, pokoknya jangan ini dulu ya, jangan aneh-aneh deh sekarang, tuntaskan apa yang sudah kamu mulai gitu. Pokoknya mereka yang nge-support aku juga gitu. Walaupun sempat dulu kayak kecewa lihat aku, kamu lanjut pesantren, namanya nggak bosan pesantren terus gitu. Sempet ya, iya, sempet gitu. kayak
dijauhin misalkan kayak gitu parah gitu ya. Cuman sering berjalannya waktu mereka mulai oh ya gitu, kalau bukan kamu siapa lagi di antara kita yang gitu. Dan kita nggak tahu, mungkin Wirda bisa jadi yang memberi syafaat nanti Iya. gitu kan, Ya yang Allah, mencari amin, mereka, ya Allah. menarik mereka, kita nggak tahu. Iya. Atau mungkin mereka kita ngelihatnya mungkin nggak Bener, baik gitu, bener siapa tahu kita nggak tahu, diem iya kan tiba-tiba aku udah ya Allah teman-teman aku udah ke surga semua gitu kan, amalan mana nih yang Iya, kita diterima nggak tahu gitu. gitu, nggak bisa kita pede, oh, kita anak Iya, pondok bener, kita nggak bisa banget, bener setuju nggak Kak. bisa, itu catat itu. Bener selalu kayak aku tuh selalu gini nih, Masya Allah udah hafiz 30 juz ya gitu, sekarang udah ini bener ya udah hotam ya, udah buka aja nih ya nggak apa-apa kan, udah hotam gitu. Tapi justru disuruh udah kayak malu gitu, ini Allah masih nutupin naib Firda aja gitu kan. Cuman kalian sadar gak sih bisa jadi kalian tuh lebih baik tau gak gitu loh. Kita tuh harus, kita nggak tahu siapa di depan kita gitu, mungkin mereka ngelihatnya kita wow gitu, bener. santri gitu, Kadang malu gitu gak sih kita karena ya dosa padahal gitu. mah banyak banget yang nggak kelihatan gitu. Bener-bener. Luar biasa. Jadi udah nih mondok, tetap suka kabur, nemuin teman-teman yang mana itu jadi support sistemnya Wirda gitu bener. kan. Terus sampai akhirnya kemudian sebelum itu deh, ini kan maksudnya kehilangan peran ayah gitu, kehilangan support dari ayah gitu loh. Kenapa ayah sampai kayak gitu? Awalnya salah satu faktornya itu meninggalnya mama waktu itu. Jadi mamaku meninggal waktu aku kelas 4 SD, waktu aku umur 10 tahun, di mana di situ ya bisa dibilang maaf ya, perekonomian masih enak gitu, masih bisa. Terus habis itu akhirnya mama jatuh sakit, butuh banyak ngeluarin gitu kan. Pontang-panting gimana itu nih kalau gitu. boleh tahu pekerjaannya apa? Ini Pas lagi enak perekonomian toko gitu. Cuman itu waktu di tempat aku tuh toko ya kayak gitu tuh udah bisa gitu. Ya, cuman jangan ngebayangin yang gede banget ya enggak, tapi alhamdulillah lah gitu kan waktu itu. Ya, terus habis itu akhirnya pontang-panting padahal papa aku udah kerja banget di situ, kayak udah berusaha gimana nih biar mamaku sembuh. Akhirnya tapi Allah berkata lain, mamaku dipanggil, Allah lebih sayang mama. Ya setelah itu ada lagi masalah lagi ya, biasalah karena sayangnya orang tua sama anak ya. Jadi papaku dibilang, wah kamu gak bertanggung jawab gini. Yang apalagi cowok kan sifatnya mendem ya, soalnya gak kayak kita nih yang cewek dikit-dikit curhat. Kalau papaku tuh mendem gitu, jadi dipendem sendiri dan gak bagi ke aku gitu. Dan kan dia gak punya istrinya lagi iya, untuk mengungkapkan perasaan. Benar, papaku padahal sayang banget sama mama, sayang banget. Aku saksi mata ya, walaupun aku masih kecil tapi aku nyaksiin langsung gimana sayang papaku tuh ke mamaku. Akhirnya papaku depresi ya karena banyak tuduhan gini banyak, belum lagi utang piutang dateng terus karena ekonominya lemah gitu. Dan aku di situ posisinya butuh kasih sayang seorang mama, aku butuh dukungan. Di mana sih kita umur 10 tahun tuh kan lagi butuhnya seorang ibu ya. Itu lagi kita lagi mau berkembangnya iya, gitu ya. Dan akhirnya udah jadi sama-sama papa lagi butuh ketenangan dan aku juga butuh nenangin diri dengan cara kita diam-diaman gitu. Jadi sebelum mama meninggal itu papa tuh nggak gitu? Enggak, bener-bener papa tuh tipe orang yang ayah nebel banget. Gimana sih ayah nebel ya? Bapak kebel. Bapak kebel. Bapak impian lah kayak gitu. Kayak apa yang kamu inget sebelum sebelum ayah tuh berubah jadi kayak gitu, sebelum mama meninggal gitu? Diajarin pakai motor di waktu kelas 2 SD. Papaku tuh unik, ceria, banyak aja akal. Aku dibuatin nih petasan dari bambu gede, itu sekampung bisa marah tuh dibuat. Papaku tuh bener-bener dulu asik banget gitu kan, kayak gitu. Terus sampai diajarin pakai motor, kelas 2 SD diajarin pakai motor. Akhirnya karena yang namanya kita anak-anak ya pengen coba lagi, papaku lagi manasin motor. Terus aku ada motor nih lagi nyala. Ternyata itu masalah motor gigi repo. Nah, zaman-zaman repo tuh repo ya Supra apa repo gitu. Giginya lagi satu, aku cobanya dengan Astagfirullah. aku kepental gitu kan. Itu benar-benar banyak sih kejadian. Tapi papaku nggak marah, ya marah mamaku. Makanya Mas jangan ajarin anaknya ini gitu. Aku nggak bener-bener keluarga kan kayak kerasa banget gitu. Kerasa banget gitu kan. Ya, dan udah nggak ada lagi gitu. Udah nggak ada lagi kesenangan itu, benar-benar kayak sedih gitu. Jadi kayak setelah itu terus hening gitu. Sampai aku ya cari pelarian gimana caranya biar nggak ngerasa kesepian tuh. Aku ngebuat
aku kelas 4 SD loh sudah. Gimana sih, itu masih kecil kan, masih anak-anak, nonton Upin Ipin waktu itu kan, masih lah Upin Ipin di MCTV waktu itu kan, banyak masih anak-anak. Terus aku ngubah rumah aku tuh gimana biar ada sosok ibu. Aku nyiapin buka, waktu itu lagi puasa Ramadan, itu pertama kali Ramadan tanpa seorang ibu. Aku siapin makanan kayak sendiri, kayak gimana mamanya yang biasa nyiapin. Ada makanan, aku sosokan buat minuman. Biangin sih kayak anak kecil sosokan buat minuman Marjan gitu. Terus sosok buat minuman, terus kayak ini buat papa, ini buat mama, ini aku gitu, kayak bertiga Ya depan TV gitu kan. ampun. Sambil nonton, dan itu ternyata akhirnya pas azan aku sadar, ternyata mama udah nggak ada. Papaku buka di dapur, nggak mau gabung. Kita nggak ada, buka berdua tuh nggak ada. Akhirnya aku kayak sadar, oh mama udah nggak ada. Aku gedein Upin Ipin tuh biar kayak bener-bener kayak udah. Dan papaku tahu aku Jadi ke kamu situ. emang nggak sadar ketika buat minuman? Iya, kayak nggak tahu, udah aku siapin aja nih. Terus ternyata pas udah azan maghrib kayak, oh ya mama udah pergi gitu. Aku gedein tuh TV kayak Kelas 4 SD. Terus papaku ya diemin, karena papaku juga tahu kalau aku tuh lagi ngelampiasin di situ, gedein banget tuh. Ya udah aku makan, gue bener-bener makan tuh, dan 3 piring tuh nggak kesentuh sama sekali. Ya ampun. Sedih aku loh. Emang gitu, aku juga ada masa-masa kayak gitu. Jadi kayak pernah, tapi masih kecil banget sih aku tuh, kayaknya usia 7 tahun. 7 tahun, terus tiba-tiba aku tidur tengah malam kebangun, itu tuh kayak ibu gitu, kayak sambil nangis, ibu karena aku udah pisah rumahnya gitu, kayak beda kota gitu, udah cerai gitu kan. Iya, sama. Aku baru tahu. Oh iya, maksudnya iya, aku punya cerita itu juga gitu. Aku belum cerita ya Belum. berarti. Nggak Kayak tahu. gitu. Ya kayak sama tadi, maksudnya sama kayak Firda. Tadi kita juga podcast bareng Firda, hampir Oke. sama kayak Firda juga. Terus aku pisah, terus pas lagi nggak tau lah, kita mungkin kontak batin atau apa gitu ya. Tengah malam nangis, kebangun sambil ibu gitu. Terus bapak aku tuh mungkin dia pengen menghibur gitu ya, digendong sama bapak gitu kan. Itu tuh rumah lagi merinding. gelap. Rumah tuh lagi gelap banget. Terus sama bapak tuh diantar ke depan tangga gitu ya. Rumah kita tuh di Palembang rumah panggung gitu. Terus bapak tuh nunjuk ke tangga di atas. Di situ tuh ada sosok pakai baju putih gitu kan. Aku tahu itu bukan ibu, itu bibi. Tapi bapak bilang itu ibu. Mungkin untuk menghibur gitu. Ibu ada kok gitu. Iya. Padahal ibu nggak di rumah itu gitu. Sekuat itu ya kita. Gitu, maksudnya ya gitulah, di balik kisah kita Iya. yang sedih itu kan mungkin di situ Allah pengen menempa kita, pengen ngelatih kita untuk jadi anak yang kuat gitu. Nangis beneran. Kayak saya baru tahu loh, saya udah kokom yang aku kira nggak masih utuh. Emang masih utuh tapi pisah. Iya, maksudnya kirain Bareng. oke aja gitu. Enggak. Oh ternyata orang yang hahaha itu kebiasaan paling banyak. Aku tuh sama kayak kamu. Ke pondok itu buat lari doang. Rumah tuh nggak betah banget gitu. Ibuku tuh keras gitu kan. Sama lah gitu. Nanti giliran lah nanti kamu jadi host. Ya kita lanjut ke kamu lagi ya. Oke. Jadi setelah udah mondok pertama kali itu sampai selesai nggak? Selesai. Selesai. Enggak. Yang pertama aku mondok MTS, aku 1,5 tahun karena itu bener-bener ternyata yang main modern ya. Disiplin tuh nomor 1 tuh. Sedangkan aku orangnya nggak bisa diatur, bener. Aku bakalan rajin kalau nggak disuruh. Tapi kira disuruh kayak Kita itu tuh rasa inisiatif. iya, ya inisiatif. kan? Aku tuh butuh inisiatif. Itu kan disiplin nomor 1 ya. Kalau jalan pun nggak boleh santai, misalkan kayak gitu. Di ngantri kamar mandi tuh baca buku, misalkan kayak gitu. Aku nggak bisa. Dan aku minta pindah. Nah, pas pindah lah dari pesantren ini, ketemu lagi sama teman-teman aku yang Masya Allah gitu kan. Nah, balik lagi. Akhirnya papaku marah lagi, dipondokin lagi gitu. Tapi aku yang minta, "Pak, aku mondok," gitu kan. Daripada kayak gini. Iya. Embel-embel aja, daripada kayak gini papa stres gitu kan. Iya. Ya pondokin anaknya aja gitu. Padahal mah pengen keluar aja gitu. Pindah. Pindah, tapi selesai sama 3 Selesai. tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dari kelas SMK sampai kelas 3 SMK lulus. Habis itu baru kemaskan. Baru kemaskan. Enggak. Kan corona Covid kan. Itu kita disuruh lockdown 1 tahun aku nganggur. Nganggur. 1 tahun Depresi nggak tuh? Di rumah berarti kan? di rumah. Gimana tuh? Ya itu. Ada maksudnya di transisi apa hikmah corona yang kamu rasakan?
Sampai setelah corona itu kemudian kamu Enggak, aku nggak ngapa-ngapain, aku diem, benar-benar diem di kamar. Nggak, malah di situ makin ini, yang awalnya sekarang diem-dieman langsung berani ngelawan kayak, oh ya sampai malah berantem. berantem kayak, nih ya, nih. Dan aku dulu kan orangnya karena kebiasaan hedon ya, dari dulu kan kebiasaan kan hedon kan, karena apa sih yang dulu kayak yang Iya, dulu kan keinginan, kita ada iya, gitu selalu kalau minta dimanja, gitu kan. Terus kayak tiba-tiba udah nggak ada gitu kan, jadi sampai dulu alhamdulillah nih ya, dia kayak korek-korek di mana dapat duit sekarang biar bisa hangout sama teman-teman gitu kan. Akhirnya papa marah, kamu enggak ada gitu. Oh ya, aku sampai kelahi kayak gitu, sampai aku bener-bener. Dan ya udah, papaku pernah nangis juga gara-gara ya sih, siapa sih, Waduh. bayangin aja putri kecilnya gitu sekarang udah gede dan berani udah ngelawan saya gitu. Sedih banget. Bener Pasti kau nyesel banget kan, banget. meskipun yang emang kita juga kesel ya, tapi itu ya mau gimana pun kita membuktikan kita benar pasti Iya, kesel gitu. bener. Dan aku pernah ngerasa durhaka banget sama papaku tuh waktu kayak gini. Papaku tuh sakit tuh di opname, dan di opname-nya ini diinfus kan, tapi nggak ada, bapakku nggak mau kasih keluarga, nggak mau kasih tahu keluarga, kayak ya udah gitu. Memang papaku nih satu sih, dia nggak mau dilihat lemah, bener. Tapi pada dasarnya dia butuh orang gitu kan. Dan sakit, terus telepon aku, Wir, papa tolong ya anterin papa ke rumah sakit pakai motor. Waktu itu puskesmas deket kan, papa mau di opname gitu kan. Terus sebenarnya agak kasihan, tapi karena gengsi gitu kan, siapa sih ujungnya butuh juga gitu kan. Akhirnya mau aku nganterin, aku goncengin dulu. Bener, aku malu banget goncengin papaku. Bayangin, malu goncengin bapak sendiri, coba. Anak durhaka ya, sebenarnya aku malu goncengin bapakku kan. Terus kayak akhirnya sampai rumah sakit, aku urusin ini. Akhirnya udah rawat inap, dan aku nggak, bener-bener kayak di sana cuma main HP, nggak mau ngelihat papaku sakit, nggak. Dan keesokan harinya papaku butuh makan, dia cuman, biar tolong ambilin papa makan. Aku ogah-ogahan kayak, makan gitu. Bayangin aja. Terus habis itu Karena lagi kesel-keselnya gitu. papaku makan, terus dengan keadaan tangan yang diimpus, tangan gemeter, bayangin aja. Terus dari itu tipes coy, tipes saja. Parah beda. Maaf ya, Iya. tipes. Terus kita lemes banget kan, harusnya disuapin dong, tapi nggak. Habis itu udah geter tangannya nyepir sendiri, aku ngeliatin kayak, udah mati ya. Kemudian ada di hati kecil aku tuh kayak, Ya pasti tolong, ada. iya kayak tolong, tapi nggak, karena gengsi aku tuh gede banget, jadi aku nggak mau gitu. Akhirnya selesai itu papaku mau ke kamar mandi, dia bopong impusnya sendiri, dan aku nggak, benar-benar nggak ada inisiatif. Itu penyesalan sampai sekarang. Aku tuh kalau inget itu kayak, udah gitu, ngapain sih gengsi? gitu loh. Kenapa lebih Nggak tahu, padahal ngikutin gengsi bener, gitu loh. aku udah tahu mama udah nggak ada, gimana, surga tuh nggak ada siapa lagi kalau bukan papa gitu kan. Tapi aku nyanyiin di situ kayak, iya bener. Sampai sekarang tuh kalau udah inget itu Tapi kayak, udah minta maaf. iya belum. udah Kamu udah aku tuh waktu tuh lagi pertama, dan itu minta maafnya waktu di Tafis. Bayangin, di sini aku umur 19 tahun baru minta maaf. Sedangkan itu kejadiannya waktu aku kelas 3 SMP. Alhamdulillah sempat. Alhamdulillah sempat. Coba kalau bener. nggak dikasih kesempatan itu, ya kan? Sekarang kan maksudnya berarti banyak gitu orang-orang di luar sana yang belajar gitu kan. Mungkin teman-teman yang lagi nonton nggak baik sama Jangan ayahnya. sampai deh. Jangan sampai, bener. Selagi masih ada waktu minta maaf. Kalau Selagi bisa ada nih, waktu. bapak lagi duduk, cium kaki, sekata-kata, cium kaki orang tua, bersihkan kaki orang tua. Kalau aku ya, selagi kalian mumpung, jangan, aku nih udah jauh dari orang tua dan sadarnya baru sekarang, nyesel banget. Teman-teman yang di rumah, kalau lihat papanya lagi duduk sekarang, coba deh dipeluk gitu loh, kayak minta maaf tuh, pengen banget gitu. Luar biasa. Dari bertengkar gitu kan, gengsi yang segede itu gitu kan, sampai akhirnya kan tadi bilang Mas Kanuhufas bukan pelarian gitu kan, berarti dengan kesadaran ingin berubah gitu kan. Kesadaran itu dari mana? Itu dari teman-teman aku. Aku ada di pesantren, aku ada 3 sahabat yang dia nih bener-bener nerima aku. Ya kan biasanya kayak kita nih ada nih yang teman, ya udah sebatas teman angkatan gitu kan. Tapi yang 3 nih beda. Nah, hingga akhirnya, dan mereka ngerti aku tuh nih anak nih sifatnya gimana sih. Dia nggak bisa, oh nih anak nih kayak gini gitu lah. Dan dia paham aku, dan di mana aku tuh lagi bener-bener kayak nggak tahu arah. Maksudnya kayak tiba-tiba aja mereka sambil bercanda, Wir, coba ngapal Quran deh gitu kan. Bercanda itu. Iya, ngapain gitu-gitu, orang aku nggak ada pengalaman, nggak ada cita-cita ngapal Quran juga gitu. Coba aja dulu, kata kayak gitu kan. Terus nggak tahu dari mana kayak tiba-tiba pas aku tuh ngaji gitu kan, kayak enak.
gitu ya, kayak enak gitu, nggak walau ya apakah itu Iya. teguran tamparan buat aku enak, dan itu kok sampai nangis gitu. Malam tuh aku tiba-tiba malam Jumat aku nangis gitu kan, kemana aja aku selama ini gitu. Tiba-tiba tuh kita nggak tahu hidayah dari mana kan. Aku mana aja gitu kan, tiba-tiba pokoknya aku harus ngapal Quran. Detik itu juga, malam itu juga kayak aku nangis sampai teman-teman aku bingung kenapa gitu. Akhirnya ya udah, detik itu juga aku ngafal Quran, kasih sama teman mau ngafal Quran di mana gitu. Coba deh aku tahu Ustaz Hoki kan gitu, nah dia punya pesantren tahfiz, coba deh ke sana gitu kan, coba aja dulu barangkali untung gitu kan. Akhirnya daftar tidak diterima. Tidak diterima pertama karena pertama keikat sama pesantren dan emang bacaan aku belum bagus. Akhirnya daftar lagi kedua, tidak diterima. Gagal lagi. Nggak nyobain yang lain dulu Iya, gitu. aku ada di pesantren banyak pesantren sih, banyak pesantren, cuman Dan gagal gitu. belum. Dan ada aku yang digantung gitu. salah satunya ini pesantren ada yang aku diterima, cuman nggak enak, kayak kurang yakin gitu, kayaknya jangan deh gitu. Akhirnya cobalah Mas Kanupas buka pendaftaran lagi, dan keadaan aku masih terikat sama pesantren yang di Banten, ya ada di Pandeglang. Aku coba ya, dan aku nggak daftar Mafas, coba nih lolos, no, ada juga tuh bener-bener pahit manisnya di situ. Nggak pahit, ya Allah, manis banget yang perjuangan belajar manis, kan. Iya, manis lah. Terus habis itu alhamdulillahnya aku tarik temen aku nih satu orang, dia tuh nggak pernah Temen ngaji. yang circle tadi. Yang seker rumah. Maaf ya aku buka temanku. Dia tuh nggak pernah, tapi alhamdulillah sekarang udah melanjutkan kehidupan yang baru. Masya Allah. Dia nggak pernah ngaji, terus udah bener-bener jauh nih, tapi mau diajak karena apa? Karena kalau ikut ngaji sama aku dapat uang jajan tambahan dari maknya. Seneng Dan lumayan juga kan sehari dapat berapa gitu kan. Terus habis itu udah kita pergi perjalanan 1 jam bolak-balik loh, 1 jam pergi, 1 jam pulang. Pergi, 1 iya, jam pulang. Satu perjalanan naik motor. Apa tidak? Saya luar biasa perjuangannya. Krek gitu Jalannya kan. mulus nggak? Mulus. Alhamdulillah. Kita ke kotanya gitu, ke kota dari desa aku ke kotanya gitu. Jadi itu enak berapa lama jalannya. daurahnya itu? 1 bulan. 1 bulan. Iya itu. Benar-benar dengan niat memperbaiki bacaan supaya. Iya, awalnya sih kayak nih jujur niatnya kan biar lolos nih gitu kan. Tapi papaku tahu nih kok agak sulit. Aku soalnya dia kan di sana emang diajarin kayak ismam gitu, kayak ini gitu kan. Terus habis itu tapi nggak bisa masuk sampai aku tuh ngapal materi, tapi aku nggak ntar paham deh, yang penting tahu dulu nih, yang penting nanti pas dites bisa jawab gitu. Papaku datang, kalau terus-terusan kamu ngapal buat lolos ke Maskan gitu, buat apa capek-capek gitu, kata gitu, cari aja di Google banyak materi kayak gini gitu kan. Terus dan bisa jadi capek-capek ngapal kayak gini ntar nggak lolos gitu kan gitu kan. Coba apa yang kamu cari gitu, coba deh kita bagi yang salah nih, memang dari awal memang ada yang salah sebenarnya. Emang Abida juga ngaku ya, mondok kok Mas pasti punya kisah Dewi gitu kan. Ada perasaan gitu. gitu. Ada. Dan ternyata itu salahnya dari awal, niat memang ngaruh banget. Habis itu ternyata aku kayak jeder gitu kan. Kayak coba ditampar deh. gitu. Ditampar. Kayak kalau film India tuh kan transisi. Terus Bapak coba Wirda lihat lagi niatnya. Ini udah mulai baik ya hubungannya, karena aku udah bilang mau ngafal Quran sama papaku. Itu udah mulai enak. Papaku situ juga, dan emang papaku tuh yang diharapkan gitu loh. Emang dari Quran itu maksudnya kalau kita udah memperbaiki hubungan kita dengan Allah tuh Allah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Mumtaz. Luar biasa. Jadi ayah ngingetin gitu lah ya. Coba sekarang udah lihat ke belakang, niatnya apa gitu kan. Kalau emang kamu benar-benar mau menghafal Quran gitu kan, kalau tapi niatnya karena dunia misalnya gitu, karena pengen dipuji, karena pengen deket sama Ustaz Oki biar gitu. dibilang hafiz, ini artis nih banyak peluang buat terkenal, misalnya nauzubillah diajak syuting. Dan aku tuh benar-benar kayak ya Allah gitu, aku nangis lagi di situ, kayak akhirnya aku bangun sepertiga malam ceritanya. Luar biasa. Bener ya Allah, ya Allah. Bener nih bangun, aku bangun jam 3 kayak ya Allah gitu. Beda, dan doa yang awalnya aku doa kayak ya Allah mau loloskan aku di Maskan gitu. Dan aku berjanji akan bersungguh gitu kan. Ganti kayak minta dilapangkan hatinya, ya Allah apapun hasilnya nanti udah terima gitu. Ya Allah,
aku tahu Karena apa bukan itu yang mau dikejar lagi. pokoknya aku sekarang. udah gimana aja gitu, kayak benar-benar ikhlas gitu, kayak udah gitu. Pengen belajar aja lah gitu. Di mana aja gitu. Kalau emang yang mungkin maskan bukan yang terbaik, berarti emang Allah nyediain tempat yang lain buat aku gitu kan. Akhirnya daurah tetap jalan, aku bolak-balik daurah, masih daurah karena emang sayang dong ilmu Iya. gitu kan. Dan selagi mumpung, dan ternyata di Lombok di tempat aku tuh masih susah. Susah. Di tempat aku masih susah daurah Quran kayak gitu, susah banget nyarinya. Jadi harus ke kota. Bolak tiap hari. Udah, akhirnya coba daftar masa pendaftaran, dan di sana benar-benar kayak lancar. Berkas lolos di situ. Aku nggak tahu sebenarnya kenapa kok bisa lolos berkas, padahal orang-orang banyak yang lebih hebat gitu kan. Tapi emang udah kayak udah benar-benar kayak emang udah Allah. Jadi apa sih gini doang mah gitu, gampang kan. Udah, terus habis itu udah selesai itu lolos berkas, alhamdulillah udah lolos berkas. Masuklah grup selanjutnya. Kita babak ke wawancara. Pas wawancara ada kendala, memang mati lampu waktu itu, tapi alhamdulillah lancar. Pas akhirnya ada pertanyaan kayak seandainya nanti dimasukkan Hufaz apa, biasalah wawancara kayak gimana kan. Udah bilang insyaallah siap gitu. Karena emang dari waktu tuh emang kayak siap aja gitu, siap aja dulu gitu kan, gimana nanti gitu. Udah siap, akhirnya alhamdulillah pas pengumuman malam nih abis isya itu first time kita kumpul keluarga. Kayak memang lagi waktu itu suasananya kayak lagi nggak tahu, tiba-tiba aku lagi duduk depan TV, papa datang, mbak datang, ada mbak aku yang datang kita Dalam bener-bener rangka karena tahu mau pengumuman? Enggak. Enggak. Tiba-tiba aja Tiba-tiba kayak aja. ngobrol Wow. santai gimana. Kok bisa? Nggak tahu, itu pertama kayak ngobrol hangat, dan papa ada gitu. Apalagi nonton TV gitu, kayak kita ngomong gitu. Itu benar-benar kayak Kok bisa gini? iya, ternyata keluarga ini enak ya punya keluarga gitu loh. Aku sempat kayak gitu. Habis itu tiba-tiba HP aku ning gitu kan. Ditelepon. Alhamdulillah ya pengumuman udah keluar gini-gini. Aku buka lah. Aku kayak udahlah, ini kayaknya nggak lolos lagi deh gitu kan. Gitu kayak Akhirnya pas buka aku kayak gemeter, kayak lolos, bapak lolos gitu, kayak ayo ini bener, kayak ya Allah. Terus papaku kayak nangis tapi gengsi gitu kayak gitu tapi aku tahu dia bangga banget sama aku gitu. Dan itu pertama kali aku buat papaku bangga, bener. Jadi selama aku memang selalu menjadi anak yang mengecewakan, tapi waktu itu aku pertama kali ngeliat muka bapakku kayak seneng karena ini anak aku gitu loh. Ada yang nangis bapakku terharu, bukan nangis karena aduh gitu. nggak mau ngeluar dari mata detik juga. Iya. Masuk ke kamar, intip, dia nangis. Gitu. Bapakku yang kasihan banget orangnya. Tapi aku tahu, aku tuh benar-benar bangga sama aku. Udah, akhirnya udah berangkat ke bandara. Di bandara aku sama teman dari satu Lombok, kita udah kan nih, sama keluarganya dicupiki gitu kan, sama bapaknya ini diantar sampai dalam. Kalau bapakku nggak, dadah jalan-jalan. Dia nggak kuat. Dia nggak kuat sebenarnya ngelepasin aku, kayak aku pakai baju ini. Ya, pas banget. Pakai jilbab hitam juga. Pas banget. Aku kayak udah jalan ya udah. Akhirnya aku nggak mau nangis sama bapak aku, kayak ya udah. Akhirnya pas di ruang tunggu kayak baru nangis gitu. Emang rata-rata kalau yang keluarga gitu tuh gitu, nggak bisa nggak gitu di bisa. depan nunjukin gitu. Kan bener kayak cuma 4 menit dah jalan. Naruhin koper nitip ke satpam, Pak titip ya anak saya. Udah jalan. Tapi aku lihat tuh dia matanya udah berkaca-kaca, mau nangis. Terus ketika di Maskan nih benar-benar memulai perjalanan menghafalkan Al-Quran kan, tadi kita lihat lika-liku daftar nggak lolos gitu kan, terus berjuang ikutan ini meluruskan niatnya gitu kan, terus masuklah gerbang gitu kan, Allah bukain gerbangnya, masuk mulai ngafal, nggak mulus juga dong pasti. Sangat. Apa tuh selama di Maskan, selama berjuang di Maskan Hufaz ngafal Quran, ujian paling berat dan hikmahnya? Awalnya nih, karena masih malas ya, karena masih belum banget sama Quran, kayak masih yaudah santai aja. Akhirnya kita liburan, teman-teman aku udah pada juz 15, udah ada juz 11-an, aku masih juz 4. Kayak belakang banget dah kayak gitu. Akhirnya gimana nih cara aku nangkitin target lagi, aku manage lagi waktu aku manage. Akhirnya susun lagi rapi-rapi, udah ngafal. Bisa nih 4 halaman 1 hari. Dengan catatan Tasin masih berantakan banget. Iya, karena saya salah. Saya ngejar target ya buat nyalip teman-teman biar gak ketinggalan. jadi Ngejar wisuda lah bahasanya. ditabrak semua hukum. Semua biasa gitu kan. Ternyata di situ setoran ke ustazah, saya bilang, "Wirda gitu. Gak capek ya?" Katanya kayak gitu. Terus akhirnya itu aku bener-bener kayak merasa Allah tuh, aku udah berusaha loh gitu. Maksudnya kasih aku reward lah gitu kan. Kalau emang gak bisa ngehargai,
diem gitu loh. Aku sampai bilang gitu nih ustazah, sampai aku Al-Quran ya lah, nauzubillah tuh Al-Quran gini gitu loh. Bener kayak orang ngapal tenang, tapi karena kita salah niat, salah tujuan, ya kayak jadi beban, jadi tekanan. Itu salahnya aku di situ tuh. Kayak benar-benar kayak sampai karena capek. kita ngejar itu Iya. tadi, padahal bukan itu harusnya yang dikejar. Sampai dadaku tuh kayak orang kan ketenangan ya. Aku ngerti kasih kayak gitu. Sesak. Kayak itu sampai aku. Remuk. Sampai aku mau langsung aku aku gitu ya gitu. Itu tuh di surah apa ya, juz 8. Aku lupa. Pokoknya tuh juz 8. Aku nyeng-nyengin gitu kan. Udah sebelah aja akhirnya aku kayak udah waktu itu di saung lagi sepi sendiri, udah kayak tenangin dulu, lepas dulu. Kita emang butuh nggak sama kita baca ngaji lagi enggak dong. Kita butuh tenang, istirahat udah. Aku tutup. Aku kayak gini. Gitu. Terus kayak terlintas kata-kata kayak kamu nggak bisa ngubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa ngubah hidup kamu. Kayak aku gitu kan. Kayak kasih efek gede-gede. Gitu. Tapi bener kayak gitu. Tiba-tiba keinget kata-kata itu. Dan keinget juga perjuangan papa aku yang di tengah-tengah dia seperti itu ngebesarin aku kayak gimana. Karena aku udah nggak tahu lagi mau kasih apa gitu kan. Aku bukan pengusaha yang sukses yang bisa ngebahagiain papa aku di dunia. Kalau bukan dari hak Quran ini apa lagi gitu kan. Dan udah aku kayak Wir doang sok lemah gitu. Ayo dong hajar gitu, gini doang gitu ya. Ujian pasti ada gitu kan. Akhirnya aku enggak langsung ngapal, aku konsul dulu. Aku gimana? Minta nasihat. Iya, minta nasihat dari teman-teman, dari support. Itu. Futur nih. Akhirnya teman-teman kayak gimana sih kita kalau yang dulunya kita disupport dalam kejelekan kayak bisa lu rokok doang kayak gitu kan. Tiba-tiba sekarang dapat ayo kamu bisa gitu kayak pura kayak ayo Wir gitu loh. Kayak adem bener. Kayak di circle yang Masya Allah gitu kan, kayak dikuatin pundak kita menuju kebaikan tuh kayak bener-bener ya bisa yuk gitu. Aku tuh tantang diri aku di situ. Nggak sendirian nih. Nggak sendirian nih. Dan ternyata aku lihat lagi ke belakang, ternyata ada juga yang lebih masih di bawah dari aku. Kayak berarti aku emang kurang bersyukur aja. Emang nggak tahu diri aja gitu. Allah udah kasih kesempatan, ini yang kamu cari, terus kayak kamu lihat di sini kamu ngeluh, Allah mau kasih gitu loh. Jadi ya udah, ini yang saya cari, saya harus menuntaskan apa yang saya mulai gitu. Dan kamu mungkin karena ngelihatnya di atas udah jauh gitu. Jadi kan. sekali-kali kita lihat ke belakang. Sekali ya, inget tuh kayak karena manusia itu ya gitu, dia kalau ngelihat ke atas tuh syukurnya itu semakin terbatas gitu. Jadi dia tuh harus ngelihat ke bawah. Dan untuk orang-orang teman-teman mungkin sama ada yang sama kayak aku yang kayak susah bersyukur, coba lihat ke belakang. Sama kalau aku tuh ingatnya gini, kalau misalnya ada orang yang hafalannya sedikit terus dia jadi down karena ngelihat yang lainnya banyak, aku ingatnya gini, apa ya, aku lupa hadis riwayat apa gitu, mohon dikoreksi. Jadi intinya tidak akan diberikan nikmat yang lebih banyak orang yang tidak mensyukuri yang sedikit gitu. Intinya kayak gitu. Lupa bunyinya spesifiknya kayak gimana gitu. Sebenarnya sesuatu yang simple tuh kalau kita syukuri tuh enak loh. Kayak jadi kalau kita bersyukur baru ditambah gitu. Makan tempe kayak Masya Allah nih jadi ayam gitu. Tapi aku mau cerita boleh gak sih salah satu perjuangan papaku nih yang sampai sekarang aku bener-bener harus berbakti kepada bapak aku tuh deh. Jadi waktu mamaku meninggal, ya disitu kadang-kadang riuh. Aku tuh waktu abis pulang dance apa gitu, pakaian aku tuh betul-betul kayak biasa lagi sih anak kecil yang dance you are beautiful gitu kan. Aku ikut gitu-gituan tuh dulu zaman SD, lucu gitu. Aku baru pulang, sampailah H-2 mamaku meninggal, aku belum ganti baju sama sekali dari acara karena emang gak ada yang ngurusin, orang pada sibuk. Dan itu mamaku emang lagi ngedownnya banget, lagi drop banget. Dan apakah papa saya ada? Tidak ada. Nah itulah problemnya di situ. Ada beberapa problem yang saking sayangnya orang tua, setan di sana datang buat membisikkan hal-hal yang tidak, dibilanglah papaku tidak menjawab dan nggak boleh nemenin mamaku. Akhirnya pas mamaku dipanggil waktu hari pengkuburan, dan disitulah papaku baru kasih tahu, istri kamu udah nggak ada gitu. Ya udah, papaku datang, di situ aku ngeliat papaku hancur kayak gitu. Siapa karena mamaku emang bener-bener nge-support banget papaku semasi mamaku hidup ya. Dan tiba-tiba support sistemnya udah nggak ada dong. Gimana itu kehilangan berdamai banget dengan kehilangan itu parah. Lagi
sedih-sedihnya di situ diusir papaku. Diusir sama Diusir sama someone yang sayang banget sama mamaku. Seorang yang sayang banget sama mamaku. Ya gimana sih, kita seorang sosok ayah kan yang kehilangan anak juga pasti dong. Kayak aku juga kalau misalnya di posisi beliau, aku juga bakal ngelakuin yang sama kayaknya. Papaku diusir, dibilang tidak bertanggung jawab, aku disuruh marah. Aku masih kecil tapi aku paham. Salah. Aku yang tahu mamaku, ya kenapa pak saya diusir gitu loh. Akhirnya pada saat pengkuburan, saya nggak ada yang gantiin aku baju sama sekali, mungkin karena emang saking sibuknya kan, masih pakai baju yang gitu, celana pendek, pakai baju sampai sini gitu, rambut masih dipintil-pintil gitu yang biasalah anak-anak kecil gitu. Paling belakang, orang batang aku di depan sana, aku cuma ngeliat hujan, gerimis-gerimis, kebayang aku sini. kedingin kayak ya Allah gitu. Pas sampai kuburan ada pohon bambu, tiba-tiba ada yang narik, set gitu, narik, aku kaget dong, langsung papaku nginin aku di balik bambu kayak, udah diam ya, diam sini kata kita. Papaku Berarti papa diusir sebelum diam-diam datang ke kuburan, karena kalau emang ngeliat yang bisa berabe masalahnya ntar. Jadi papaku sembunyi di balik bambu. Papaku langsung kayak narik aku, kayak langsung kayak diam-diam. diam ya gitu. Hancur nggak? Tuh kayak, dan papaku masih bisa kayak tuh lihat mamanya gitu, udah bahagia. Aku langsung kayak nggak tahu lagi. Kok nggak ada tisu sih? Nggak tahu. Aku kayak cuma bisa kayak gitu. Nggak suka aku dengan cara drama. Mending kalau emang kamu nangis silakan gitu. Lihat ya mamanya itu, mamanya mau istirahat gitu. Dan kamu udah paham, bukan Paham. anak Aku kecil pas pada yang... tapi paham, bukan anak kecil lagi yang mama minta susu nggak. Udah. Setelah itu aku langsung diem. Papaku diem di sini. Di mana detik hari terakhir seharusnya posisinya papaku ngangkat mayatnya mamaku, nggak bisa, cuma sembunyi. Tahu kan sekarang kenapa papaku depresi? Gitu. Aku langsung kayak, dan papaku tuh masih belum kena ya, maksudnya belum kena, mentalnya belum, masih sehat di situ. Jadi aku masih bisa kayak dia gini benar-benar dirangkul, diungkap gitu aja, disembunyikan gitu. Gitu. Aku benar-benar sana kayak benar-benar titik hancur aku banget. Dan salah nggak sih kalau aku dendam gitu kan? Tapi ingat lagi kayak nggak bakal bisa ngubah apa-apa gitu. Jadi aku sekarang kayak fokusnya memperbaiki gitu. Gitu. Itu benar-benar aku ngeliat, dan jadi alasan aku masih bertahan. Ya aku yang lihat sendiri perjuangan bapakku tuh kayak gimana. Cuman emang waktu dulu salahnya di aku gitu, karena masih kecil waktu itu. Karena di aku. Dan kita butuh waktu untuk paham gitu loh. Terus suruh diem, bener-bener emang kacau, bahaya, berabe nanti urusannya kalau seandainya orang tahu kalau bapakku datang, diusir habis-habisan di situ. Tapi kalau sekarang hubungannya sama anggota keluarga yang itu udah baik? Masih proses. Masih proses. Ya gitu lah masalah. Kayak sebenarnya itu sih. Jadi kadang aku sebenarnya kayak jadi penengah gitu kan. Jadi di tengah-tengah. Jadi kalau aku padahal papaku nggak pernah kesuruh, tapi kalau aku ke rumah satu pihak, papaku yang suruh ke sini gitu. Terus padahal tadi nggak ada omongan baik. Terus pas ke sini tadi karena aku cuma pengen akur, udah aku nggak butuh harta yang dulu lagi balik, enggak. Aku cuma pengen gimana sih rasanya kita lebaran, ayo kita silaturahmi samaan gitu. Iya gitu. Pengen banget. Dan sampai sekarang nggak pernah ngerasain. Selalu aja saling membenarkan argumen. Ya, gitu. Aku cuma pengen kalau bisa bilang udah stop gitu. Tuh mama udah nggak ada lama gitu, bisa nggak sih perbaiki yang sekarang gitu loh. Ya, dan itu maksudnya itu juga bikin mama seneng di sana gitu loh kan. Mungkin belum aja. Allah lihat kok gitu kan, Kak Wirda berusaha untuk itu jadi penengah gitu, dan jangan berhenti sih itu. Harus tetap diterusin itu. Meskipun sekecil apapun usahanya gitu kan, pasti kita nggak tahu kapan berbuahnya gitu kan. Bener. Luar biasa. Sempet-sempetnya. Masya Allah. Oke, kita balik lagi ke sebenarnya sumpahku nggak expect bakal nangis loh. Tapi kalau orang tuanya kok nggak nangis ya, emang udah gitu. Damai udah lah. Damai sebenarnya. Jadi sebenarnya sering sih kalau suatu malam kayak, iya pasti apalagi ada. nih kalau nih kebiasaan orang-orang ada emak sama anak dicium gitu kan. Pasti kita keselari aku tuh nangis kadang. Tuh, sampai gimana sih rasa pelukan ibu gitu. Pengen banget. Aku cuma orang yang manja loh, manja banget, pengen banget kayak setidaknya semangat ya anak itu, pengen banget.
sekarang Gitu. Sama aku juga paling nggak bisa kalau ada yang nelpon ibunya atau nelpon bapaknya terus bilang I love you mama. Apa aku punya partner ngafal, Kak Siva. oh ya Pada tahu itu Siva Siva. itu terus dia Siva. suka bilang Ipa sayang mama gitu. Dia kayak aku nggak bisa bilang itu ya gitu. pengen gak sih Iya gitu kayak pengen bucin kok sama bisa dia kok dia bisa kayak gitu sih, kok aku nggak bisa orang kayak apa aja setiap kali nelpon dulu ya di pondok pesantren, pak bawain ini ya jadi jenguk ya udah nggak ada tuh nanya papa gimana kabarnya, nggak ada, pasti dimaskan. Pertama kali aku denger kata semangat dari Bapak Nurholis, papaku tercinta, love you, bilang nak semangat ya, itu pertama kali aku ngerasain wah aku ternyata selama ini punya ayah. Terus kayak kesambet apa ini? Tapi aku kayak bener-bener langsung matung. Aku tuh di Fatimah tuh ya, di Fatimah. Teman-teman Fatimah tuh saksinya. Hari Minggu kan disuruh nelpon, kan coba dia minta karena usaha kita tuh dari 100%, usahanya kita tuh cuma 1% doang. 99% itu ada orang tua. Itu. Kita nggak mungkin di sini, kita nggak mungkin sehebat ini kalau bukan dari doa orang tua gitu loh. Betul. Jadi apa yang kita mau sombongkan, usaha kamu baru kayak gitu doang kok. Kalau nggak Iya. ada doa orang tua nggak bakal menjadi apa-apa gitu kan. Sombong amat. Habis itu telepon, pak gitu, udah dirda ya gini. Aku tuh bener-bener kaku banget, Aku asli. kaku kayak mau nanya bapak sehat, itu udah kayak iya apa sih. Kayak jangan gini, Kayak banyak teman-teman yang relate juga dengan itu gitu kan. kayak bapak sehat gitu. Ibu apa kabar? Gitu. Papa aku juga kaku di situ kayak, hah? Ya sehat. Akhirnya aku mulai nih, kalau gini terusan nggak bisa dong. Bapak akhirnya sosokan cerita, bapak di sini tuh enak banget dimaskan, udah betah banget. Emang bener waktu itu aku nemuin kayak apa ya dari teman gitu kan, kayak bener-bener enak banget lah dimaskan. Pertama tuh kayak dari segi fasilitas, yang menurut aku yang di mana dulu pesantren aku tuh kipas angin pun nggak ada, kita ngipasnya pakai apa ya koran gitu kan, pakai kertas. Di sini disediakan kipas angin, benar-benar santri dimuliakan lah di sini, penghafal Quran tuh benar-benar dimuliakan di Maskan Lupas. Dibuat nyaman untuk ngafal gitu ya. Bener, teman-teman harus gabung di Maskan Lupas. Oh, Karena emang senyaman itu, kayak benar-benar kayak ini santri, dia ini penghafal Quran, harus benar-benar dimuliakan dong. Itu yang kurasakan. Pak di sini kita makannya enak. Di mana lagi pesantren yang ada McD? Di Maskan Lupas. Donaturnya Masya Allah. Aku kayak aku ingat ya pertama kali ini Mbak Nur, kita sebut merek aja ya, Mbak Nur. Pertama kali datang donasi kebuli. Nasi kebuli, di mana lagi pesantren yang ada donasi nasi kebuli. Mbak Nur makan, tiba-tiba ya mbak, kok mau po di rumah gitu. Ini artinya kok ntar orang tua kok makan apa di rumah gitu. Nelpon, akhirnya siangnya nelpon, Pak kita di sini makan kebuli. Serius? Iya, nangis Mbak Nur. Pertama kali makan kebuli kayak di mana lagi pesantren yang ada nasi kebuli, Maskan Lupas gitu loh. Menurut aku tuh mewah banget ya. Kayak sampai nangis Mbak Nur tuh kayak Mbak gitu, sampai nangis juga nih kita makannya kebuli gini. Dan juga dia kebayang orang tuanya makan apa. Iya gitu. bener. Dan akhirnya aku pas aku lakuin, bapak di sini kita makan kebuli tau gini ya. Papaku seneng dong, masya Allah gitu kan. Enggak masya Allah, kayak wah gitu takjub gitu, masya seneng lah gitu kan. Anaknya akhirnya dapat tempat yang nyaman juga. Dan pertama kali ini aku ngadu, biasanya dulu kan ngeluh terus nggak ada duit, ngeluh habis sabun, ngeluh digosok gitu kan. Di sini aku naruh sendal, sehari di situ aku naruh sendal nggak bakal ada yang ngambil. Penghafal Quran biasa. nggak ada yang ngambil tuh, jadi kayak enak gitu dia. Akhirnya papaku dan tiba-tiba udah di akhir telepon bilang, nah semangat ya gitu. Aku kayak matung kayak Jadi salting gitu Ah, ya, jadi loading dulu gitu kan. kita tuh aku langsung cerita ke temen-temen aku, masya Allah aku disemangatin papa aku gitu loh. Orang kan mungkin Iya. Kenapa? Tapi teman-teman tahu gimana dinginnya. karena udah tahu ya. Gimana dinginnya papaku kayak Kayak wah gitu, ternyata disemangatin itu adalah nikmat yang maksudnya nggak semua orang gitu dapat gitu. Dan jadi kalau misalnya mungkin sederhana banget gitu ya, tapi bagi orang yang nggak pernah dapat itu tuh jadi wah itu bener-bener langsung aku tuh mana Al-Quran, murojaah, semangat gitu. Semangat.
Luar biasa. Ini kita waktunya singkat nih. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi ya. Kayaknya masih banyak gitu. Aku juga masih tanya-tanya, pengen tanya-tanya lebih gitu. Cuman karena waktunya singkat, mungkin kita bakal ngobrol di lain waktu gitu ya, yang lebih mendalam gitu. Jadi kita pengen akhiri dulu gitu kan ya, untuk sesi kali ini. Udah mau sholat nih kita. Iya. Mungkin mau minta Kak Wirda untuk kasih closing statement. Apa aja buat teman-teman di luar sana yang mungkin nggak baik sama Oke. orang tuanya gitu. Yang ya buat teman-teman di luar sana, pastinya yang saat ini hubungan kalian masih humoris sama orang tua ataupun yang lagi nggak baik-baik aja, cepet minta maaf, bener, asli. Ya, aduh, lepas. Kayak jangan sampai ngerasain kayak aku, bener-bener. Teman-teman ingat ya, usaha kalian berhasil itu cuma 1%. 99% tuh doa orang tua. Apa yang kita mau sombongkan, kita nggak bakal jadi apa-apa kalau bukan doa dari orang tua. Iya, orang tua sih udah meninggal. Siapa tuh di sisa hidupnya dulu dia doakan kalian, makanya kalian bisa sehebat ini. Jadi sekarang teman-teman yang masih punya orang tua, peluk orang tua kalian, cium orang tua kalian, minta maaf yang banyak salah sama orang tua. Jangan sampai deh, jangan sampai ngerasain apa yang aku rasain. BBM Bincang Bareng Mapas.